Selamat malam, ngopi bareng jurnalis bersama Satu Nusantara News. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Iskandar dan Mas Ubay gitu kan. Di mana Pak Iskandar dan Mas Ubay ini sedikit menjelaskan sebuah produk yang cukup menarik ya bagi saya, dalam artian produk ini berbentuk rumah makan yang hampir sama kayak yang lainnya gitu ya, biasanya ada. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya Mas Iskandar? Oke. Saya kan dari Warteg Bahagia ya. Jadi kita saat ini kita baru ada satu outlet di RTM, di Kelapa Dua Raya. Kan kalau warteg itu kan itu sebenarnya makanan rakyat ya. Yeah. Di seluruh Indonesia itu ada warteg dan paling mudah nyari. Dan kita coba membangun satu bisnis kuliner ini dengan warteg ini kan kita coba naikkan kelasnya seperti itu. Lalu kan karena ada bertanya-tanya kenapa sih harus ada kalimat warteg bahagia kan gitu. Filosofinya sih mudah. Ketika kita makan enak, itu kita pasti bahagia. Enak itu relatif. Di rumah, kondisi kayak apapun, ketika kita menemukan sesuatu yang enak, kita pasti bahagia. Jadi kita coba memunculkan satu ide bahwa warteg yang kita kemas ini dengan kualitas makanan yang baik, servis yang baik, terus suasana yang baik, itu otomatis akan memunculkan rasa bahagia seperti itu. Kenapa sih Mas? Mungkin ini juga mau bertanya-tanya dalam artian kenapa sih dinamain misalnya warteg bahagia, sedangkan yang sebelahnya kan wartegnya Tegal dan konsepnya itu kayak warung gitu. Kalau ini gimana konsepnya Mas? Kalau kita memang sangat berbeda dengan warteg-warteg yang lain. Kalau warteg kan dia warteg warung Tegal ya asalnya ya seperti itu. Kita coba memunculkan satu ide kuliner yang baru bahwa warteg ini kita coba naikkan kelasnya menjadi kemasan resto. Jadi kalau kita lihat di warteg yang biasa memang dia punya segmentasinya seperti itu. Dengan interior seperti itu, dengan makanan seperti itu. Nah, ketika kita munculkan di Warteg Bahagia, kita membawa sesuatu yang baru. Jadi kalau misalkan nanti datang ke outlet saya, itu resto sebenarnya, karena kemasan kita resto. Mas, kalau kita kan mungkin saya sama Dini kan sebagai seorang jurnalis. Siap. Harga seorang jurnalis apa sama di kafe di Warteg Bahagia ini sama warteg yang lainnya atau gimana nih? Kita penasaran. Oke. Kalau secara umum itu kan di warteg kita average lah ya, rata-rata dia 20 sampai 25. Itu dengan segmentasi kita mengambil memang dia grade-nya middle ya sebenarnya, middle up lah, tapi lebih banyak kepada middle. Nah, kalau misalkan dari Mas Ais atau Mbak Dini ya mau ke sana, kita kasih fasilitas khusus deh. Kita kasih diskon 20% seperti itu. Pak, tapi sebelumnya saya mau tanya nih, ini kan ada Soto Segar Boyolali, Haji Amanah dan Warteg Bahagia. Ini dalam satu perusahaan atau bagaimana Pak? Maksudnya kan bareng nih satu grup kah atau bagaimana pas grup bisnisnya ada di bawah naungan siapa nih? Oke, kalau perusahaannya beda-beda. Ya. Jadi kalau saya di PT Juara Soto Semesta, Pak Iskandar di PT Jawara Warteg Semesta. Semesta. Juara Warteg Semesta ya. Cuma memang kita ada satu holding besar yaitu Grup Juara, di mana kita diinkubasi brand-brand lokal ini agar bisa bersaing di kancah nasional. Salah satunya selain yang ada di sini ada Hayam Ngopi. Oh ya. Yang memang concern dia itu pemberdayaan ke para petani kopi. Jadi memang kita salah satu value yang kita tawarkan itu adalah pemberdayaan. Jadi selain kita bisa bermanfaat untuk diri kita, juga bisa memberikan satu bermanfaat buat pihak eksternal. Tapi segernya di mananya Mas? Nah, kalau soto segar Boyolali itu segarnya di lidah. Segarnya di lidah dan di hati ya. Jadi di soto segar Boyolali Haji Amanah ini kita menyajikan satu hidangan di mana produknya itu kita ada dua varian ya, ada ayam kampung dan juga soto sapi. Nah, di dua varian ini kita sajikan dalam bentuk kuah yang bening ya, yang itu cukup menyegarkan ketika memang dikonsumsi. Nah, kelebihan di kita dibandingkan dengan yang lain, pertama kita tuh aman dimakan oleh semua kalangan. Maksudnya kan ada
soto santan dan sebagainya yang mungkin bagi sebagian usia itu kurang cocok gitu ya, takut kolesterol dan sebagainya. Kalau kita itu insya Allah cukup aman ya. Yang kedua, dari sisi ayamnya kita sajikan pakai ayam kampung dan juga sapi. Insya Allah itu secara kesehatan cukup baik lah untuk masyarakat. Lalu kita juga sajikan varian sate-satean yang cukup banyak. Jadi mungkin biasanya teman-teman yang memang suka ke Boyolali ngelihat hidangan dihamparkan begitu itu kan bikin nafsu. Nah ini kita sajikan itu di Jakarta dan juga beberapa cabang kita di beberapa daerah. Nah kemudian secara harga, harganya ini cukup nyaman di kantong. Ya kita sajikan satu porsi soto ini antara 9 sampai 10.000, sudah termasuk nasi campur. Jadi insya Allah semua kalangan itu bisa menikmati. Berarti kita nggak perlu nanya lagi nih, karena kan udah Ada dijawab semua ya. ada pertanyaan lagi Mas. Sebenarnya Haja Amanah ini siapa? Jadi apakah yang membuat meracik bumbu atau siapa nih Pak? Oke, Haja Amanah itu nama ibu saya. Oh. Jadi itu menjadi sumber inspirasi karena memang di soto di Boyolali itu ikon-ikon kuliner yang besar-besar itu rata-rata seorang ibu yang memang dia punya keahlian dalam memasak. Nah jadi kita ibu saya sudah almarhum ya, sudah meninggal karena memang dia biasa menyajikan saya makanan, soto dan sebagainya. Kita abadikanlah namanya. Inspirasi dari ibu ya Pak. Silakan Mas Aik, apa lagi? Penasaran sama warteg Bahagia ini. Kenapa sih warteg Bahagia ini kan otomatis pangsanya di semua kalangan ya Mas ya. Dengan konsepnya berbeda itu yang menurut saya sedikit menarik dan pengen tahu, mungkin pemirsa juga pengen tahu tempatnya di mana sih Mas? Mungkin ada cabang-cabang di mana aja yang pengen kunjungi. Kita baru satu ya, jadi di RTM Kelapa Dua Raya di Depok Cimanggis. Jadi kalau misalkan ke sana itu nggak perlu jauh sih sebenarnya, cukup strategis sih lokasinya. Tapi dari kalangan mana sih Mas selama cabang itu dibuka dan akhirnya pelanggan itu dari mana aja untuk datangnya? Banyak sih ya. Mahasiswa terutama. Mahasiswa dari family, maksud keluarga, bapak ibu, terus teenagers juga ada gitu kan. Karena kan yang kita sajikan di sana, kita juga varian menu kan kita banyak. Kalau tadi kita ditanya kenapa harus bahagia, terus kita jelaskan bahwa bahagia itu kan makan enak itu mesti bahagia. Lalu makanan enak itu seperti apa? Kita kan produk kita semua kita olah itu di central kitchen. Jadi tidak ada masak di outlet. Jadi semua itu standarisasi udah diperhatikan dari awal. Jadi masuk ke outlet tinggal diolah, dipanaskan, langsung disajikan seperti itu. Tapi kalau untuk kisaran harga dan menu-menu itu bervariannya seperti apa sih Mas? Murah sih ya. Apa? Kalau misalkan kita ngomong di warteg kan biasanya kan saya mau makan ini sekian. Nah, kalau kita kan karena kita konsepnya resto, dia tetap misalkan nih sayur itu satu porsi hanya Rp2.000. Terus lauk misalkan ada yang 4.000 seperti itu. Nah, bisa ke situ sedangkan ini kan saya masih Depok. sopan, jadi carinya yang enak-enak ya. Karena kan kalau lihat ada yang saya amati begini, warteg itu kan sebenarnya peminatnya banyak sekali. Mulai dari strata bawah, menengah, atas. Atas pun dia pengen ke warteg, tapi mereka tidak mungkin ke warteg yang seperti umumnya. Nah, sehingga dengan adanya warteg bahagia ini terfasilitasi mereka. Dan mereka masuk, wah ini memang penilaian mereka ini resto, dia bilang seperti itu. Tetapi ketika dia masuk, wah ini makanan warteg, dia bilang. Jadi kita kombinasikan seperti itu. Jadi kalau misalkan Mbak Nini sama Mas Hes ke outlet, nanti kita undang ke sana. Iya dong, harus ke sana kan. Jadi nggak penasaran terus nih kan gitu. Memang makanan seperti kita, masakan kita memang banyak ya variannya. Ada yang favorit itu kan adalah cakalang. Cakalang asam, terus balado yang seperti itu. Kalau dari segi rasa sendiri gimana? Pasti enak. Pasti enak. Jadi lapar gue. Oh iya dong. Kalau untuk Mas Ubay, itu outletnya ada di mana aja? Soto Boyolali. Saat ini kita ada 7 outlet. 7. Iya.
Pertama kalau yang dekat sini di Jakarta itu ada di Lebak Bulus, lalu kemudian ada di Jagakarsa, ada di Pamulang ya daerah Tangerang Selatan, lalu ada di Karawang, lalu ada di Tasikmalaya. Terus bulan ini yang akan kita buka ada 2, pertama di Bogor dan yang kedua atau ketujuh ya itu di Madiun. Untuk segmen pasarnya, kalau waktu bahaya kan semuanya nih Pak. Kalau soto seger juga sama atau? Kita segmennya memang family ya, target utamanya keluarga, tapi bisa masuk ke semua kalangan. Karena memang salah satu kelebihan tempat kita adalah parkir yang luas. Jadi kita rata-rata itu space parkir itu lebarnya 20 meter ke atas ya. Jadi cukup nyaman bagi masyarakat yang memang bawa keluarga untuk bisa menyantap hidangan dengan harga terjangkau tapi parkirnya juga nyaman. Mas tadi kan harga 9.000-an, 10.000-an. Iya. Gitu. Nggak rugi Mas? Insya Allah nggak rugi. Jadi pokoknya tenang aja. Nggak usah mikirin itu. Yang banyak. Nah kita mikir kalau kesana kan sini ada hitung-hitungan. Oh, 10.000 makan di sini aja. Murah lah ya, 10 kali makan bisa lah Mas. Tapi kalau sekarang kan lagi COVID nih Pak, gimana tuh teknik penyajiannya apa diganti apa bagaimana? Tapi ada orderan ya, tetap ada orderan. Misalnya delivery. Nah memang COVID ini ada beberapa fase ya. Fase yang paling puncaknya itu kan di awal ketika pemerintah melakukan kebijakan tidak boleh dine-in. Nah memang ini khususnya di bisnis soto ini punya dampak cukup besar. Karena orang itu makan soto itu enaknya pas panas. Gimana kalau nggak boleh dine-in? Berarti kan harus dikirim. Maka ketika di awal-awal terus kita 3 bulan itu kita akhirnya mendelivery ke konsumen. Lalu kita juga men-switch beberapa produk ke produk frozen food. Jadi akhirnya ini yang akan mengimbangi kita. Bahkan waktu itu saking kita ingin mendapatkan penjualan yang bagus, kita sampai melakukan delivery ke Bekasi, ke kota wisata itu dari Lebak Bulus. Karena memang kita benar-benar ingin menjemput rezeki gitu ya dengan kondisi seperti itu. Tapi kemudian ketika fase kedua, fase sekarang ini kan PSBB sudah mulai diregangkan ya. Ketika pemerintah sudah membolehkan dine-in. Nah ini kita udah mulai up lagi dan ya kita perlu optimisme lah sehingga bulan Juli Agustus ini kita udah mulai kembali naik ya seperti itu. Tadi cukup menarik Mas. Sebenarnya di satu grup yang tadi bilang itu kan banyak jenis makanannya terutama kopi gitu kan. Jadi nggak bosan tuh tiap hari makan soto Boyolali terus warteg Bahagia tambah kopi lagi makan juga keliling kan? Justru itu mendinamisasi karena ada varian. Jadi kita turnya banyak, bisa turnya ke restonya Bang Ubay, ke warteg dia pengen ngopi, ayo ngopi kan gitu. Catetin, kita sudah sampai Jumat. Nanti kalau Mbak Dini kirim ke juara grup, kan ada kurang lebih 9 brand ya. Itu full kuliner semua tuh. Kuliner semua. Wah, sampai 9 berarti Senin sampai Jumat. Udah lebih dari seminggu, berarti kan sudah pulang tuh hari ke-7. Tapi kalau warteg Bahagia sendiri gimana Pak ininya? Sama seperti soto seger kah atau penyajiannya gimana? Prasmanan gitu kan di prasmanan. Secara prinsip sih sama ya. Jadi pada saat awal COVID kan dia betul-betul fase kritis itu kan di bulan April ya, Maret April itu kita pemain pun kita bingung semua pada saat itu ya. Ini mau bagaimana? Sales anjlok hampir 70%. Anjloknya bisa macam-macam. Customer yang nggak mau datang, takut kan. Tapi proses perjalanan waktu kan yang tadi Pak Ubay bilang bahwa kelonggaran PSBB udah mulai itu dan kita memberanikan diri untuk tetap bertahan di situ. Ya kita ikutin prosedur COVID-nya. Karyawan pakai masker, penyajian pakai hand glove, pakai segala macam kita ikutin. Walaupun dengan harus menyesuaikan karena kan era new normal kan kita harus masuk ke ranah itu ya. Karena kalau enggak kita nggak bisa menjamin kepada pelanggan untuk kenyamanan mereka. Karena telepon, Bang saya mau ke outlet aman nggak? Saya bilang berani bilang aman.
Karena paling tidak secara prosedur COVID sudah kita ikutin, di depan outlet kita sediakan tempat cuci tangan, ada tisu segala macam. Kalau mereka mau ke wastafel silakan ke wastafel. Penyajian juga kita bantu seperti itu. Jadi bertumbuh ya sekarang kita lihat ya. Jadi optimisme itu penting ya Bapak. Karena kalau kita diteror dengan rasa takut, mati bisnisnya. Kita udah buktikan kok itu. Di fase Maret April, betul ya Pak ya? Itu jatuh. Kita takut, konsumen takut, semua takut. Terus mau ngapain? Akhirnya kita coba berpikir gimana caranya kita ikutin prosedurnya. Ayo coba kita sama-sama hadapin situasi seperti itu. Dan dia mulai naik. Karena kan kalau saya optimis, Bang Ais pasti optimis dong. Tapi kalau saya Bang jangan keluar. Itu 50% mentalnya jatuh pasti. Ya saya keluar aja Pak kalau lapar. Nah, gitu. Jangan minum aja. Serius. Ya minum Pak. Minum Pak. Nah, hal-hal yang gitu yang akan rencana buka cabang berikutnya nggak sih Pak? Harus. Kita optimis. Jadi kita memang udah rencanakan kita akan buka di beberapa titik ya. Cuma memang lokasi memang sangat penting ya. Tadi Pak Ubay bilang lokasi mengenai apa namanya Pak? Parkir. Parkir itu untuk dunia restoran sangat penting. Ya tadi kan di COVID kita bilang bahwa ketika dine-in bermasalah, kita coba improvisasi ke produk frozen. Itulah yang menopang bisnis sekarang. Kan orang kan pada takut, Pak saya order deh, bisa nggak di take away? Ya udah kita take away. Kita free delivery untuk radius 2 kilo. Terus kita juga ada frozen food yang dia ready to eat. Jadi masak produk yang tinggal dipanasin doang. Jadi kalau ibu rumah tangga untuk saya banget Pak. Ya kan. Terus untuk mahasiswa karena dia masak pakai magic jar ya, magicom, udah tinggal taruh doang di atasnya di wadah gitu udah. Nasi mateng lauk. Simpel ya. Oke, Pak terakhir harapan di usaha kuliner warteg Bahagia dan soto segar Boyolali seperti apa? Pak. Ya berharapnya sih kuliner harus tetap survive ya. Di kondisi apapun. Karena satu dalam kondisi apapun orang butuh makan. Orang bisa tidak nahan, bisa tidak nonton, bisa tidak piknik, bisa tidak apa-apa, tapi orang tidak bisa makan. Terus ya kita lah pelaku-pelaku sektoral ini. Gitu. Kita harus menyediakan istilahnya biarkan kami berada di lapangan, Anda ada di rumah dan kita akan jemput bola sampai ke sana. Oke, Pak Boyolali. Mas Ubay. Mas Ubay. Bang dong, Bang Ubay. Bang Ubay. Betawi Bang? Betawi. Jakarta saya mana? Harusnya soto segar Betawi. Oke, jadi kalau harapan saya yang pertama itu memang dengan kondisi apapun kita mesti optimis bahwa kondisi ini pasti ada jalan keluar. Yang kedua memang kita berharap dan berdoa semoga COVID ini juga segera berakhir sehingga aktivitas kita kembali normal. Tapi ketika memang kondisi ini belum normal, maka optimisme itu dan daya juang kita memang benar-benar harus kuat ya. Karena tadi kita nggak bisa di rumah dan lain sebagainya karena memang kita harus hidup gitu ya. Dan ketika kita berpikir kita harus hidup, maka ya tadi protokol-protokol apa yang memang harus kita lakukan sehingga konsumen pun merasa tenang dan nyaman di tempat kita. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan kondisi apapun kita bisa bertahan dan juga kita yakini bahwa COVID ini justru jadi momentum bagi kita untuk bisa melihat seberapa kuat sih kita. Ketika kita bisa melewati fase ini, maka ketika sudah normal, insya Allah kita akan melejit bisnis kita. Amin. Terima kasih Bang Ubay dan Pak Iskandar untuk mampir-mampir ke studio kita ya. Siap. Kita pulang langsung besoknya datang ke sana. Iya benar-benar. Yang penting diskon aja sih Pak. Yang penting diskon dan gratis juga. Oke, terima kasih Bang Ubay, Pak Iskandar sekali lagi. Untuk pemirsa edisi kali ini mungkin lebih banyak ke dua produk yang bikin kita jadi lapar gitu. Mungkin suatu saat kita akan berkunjung ke sana ya Pak ya. Siap. Oke, terima kasih untuk malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.